Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau telah menyertai kami Tuhan dalam kesempatan pada hari ini Tuhan. Engkau telah membimbing kami dalam segala hal apapun yang telah kami kerjakan Tuhan. Di sini Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Terlebih lagi untuk Indonesia Tuhan. Kau sertai Tuhan, Kau urapi bangsa Indonesia Tuhan. Engkau yang melindungi bangsa Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu sangat besar bagi negara ini Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kepada presiden kami dan wakilnya Tuhan, Engkau yang mengurapinya Tuhan. Lawatan-Mu turun akan Pak Presiden Jokowi, wakil beserta menteri-menterinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menuntun segala perjalanan Pak Jokowi dan wakilnya Tuhan untuk menuntun negara Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitupun Tuhan, kami juga akan berdoa untuk Bapak Gembala kami Pak Niko beserta 4 wakilnya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka Tuhan. Engkau yang membimbing mereka Tuhan, memberkati mereka dalam segala perjalanan hidupnya Tuhan beserta keluarganya. Engkau yang melawat Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, untuk Gembala kami CK5 Bapak Timotius Hardono, Engkau yang memberikan beliau kesehatan, rezeki yang melimpah, serta Engkau melawat segala apapun yang Kau kerjakan untuk dirinya Tuhan. Begitupun Tuhan, terlebih lagi untuk Bapak Gembala kami di GBI Kemang ini Tuhan, Bapak Sigit Prihadi. Engkau yang menyertainya Tuhan, Engkau yang menguatkan hatinya Tuhan, beserta istrinya Tuhan, Ibu Maria Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau juga memberikan kesehatan kepada Mami dan anaknya juga Tuhan, Kalius, Kayoa, Milka.
Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sangat besar dan mukjizat-Mu nyata akan keluarga itu Tuhan. Begitupun Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk ibadah kami Tuhan, ibadah online ini. Engkau yang menyertai Tuhan, Engkau yang melawat juga Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, bukan karena kuat gagah kami dapat berdiri di tempat ini Tuhan. Itu semua karena Engkau yang memberkati kami dalam segala hal apapun Tuhan yang kami kerjakan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang di sekitar kami yang belum ke gereja. Kami berdoa untuk kuasa lawatan-Mu tercurah akan mereka Tuhan, agar mereka mau terpanggil untuk ke gereja, untuk melayani Tuhan. Begitupun Tuhan, hanya itu yang dapat kami doakan Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu sangat besar dan nyata Tuhan. Engkau sangat besar Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati semua kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu di minggu yang indah ini. Kita siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan, menikmati indahnya Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, minggu, bulan Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur Tuhan, menaikkan pujian kami ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, hati kami Tuhan dipenuhi Tuhan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, menikmati Tuhan, diam Tuhan Yesus di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan sekali lagi, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita naikkan lagu ini dari awal. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang
lebih sungguh-sungguh lagi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita sembah Tuhan Yesus, Allah yang besar, yang melakukan mujizat. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau selalu melakukan mujizat di hidup kami Tuhan Yesus. Segala perkara Tuhan dapat kami tanggung di dalam Kau Tuhan. Tiada yang mustahil Tuhan Yesus. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan Yesus, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, bersama denganmu tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan menaikkan pujian kami Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan menerima Tuhan api Tuhan Yesus dari Roh-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyala-nyala Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap memuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus.
lagu ini dari awal. Katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gerakkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan, amin. Kita mau menerima pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran, amin. Mari kita siap memuji Tuhan lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus.
Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu, karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga, tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita naikkan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu Tuhan Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Ya Rama Rama ya Shane. Haleluya. Salam Miracle. Sobat Miracle, Yesus Kristus adalah masternya miracle.
Yesus dikandung, dilahirkan karena nubuatan, miracle. Sepanjang kehidupannya penuh dengan miracle. Bahkan pelayanannya dipenuhi dengan pelipat gandaan miracle. Murid-muridnya dilipat gandakan dan penuh kuasa karena miracle. Bahkan kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga adalah miracle yang powerful. Dan yang paling puncak, dia akan turun menjemput kita di awan-awan dan kita bersama dia di udara. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan tema naik ke gunung hadirat Tuhan seperti Elia. Bapak Ibu Saudara, Elia artinya adalah Tuhan adalah Allahku. Karena memang pada zaman Elia hidup, dia hidup di zaman Ahab yang menyembah Baal, menikah dengan Isabel, sehingga orang Israel mengikuti rajanya menyembah Baal. Baal artinya dewa hujan. Memang tanah kondisi Israel adalah sangat bergantung dengan hujan. Tetapi kalau saya mendewakan dewa hujan, itu namanya terlalu. Karena pengaruh istrinya Isabel dari bangsa lain, maka Ahab menyembah Baal dan memiliki nabi-nabi Baal, Asitoret, dan menyebabkan Elia dibangkitkan untuk melawan nabi Baal termasuk Ahab dan Isabel. Sehingga 1 Raja-Raja 17, Elia menghadap kepada Ahab. Jika tidak kukatakan, hujan dan embun tidak turun. Pasti sebagian orang berkata orang gila, mana bisa? Bisa. Karena Elia diberi kunci daripada untuk membuka hujan atau tidak. Tetapi yang menarik, setelah kemarau panjang, mereka mengalami 7 musim kemarau, 3,5 tahun kemarau. Maka pada puncaknya adalah Elia menantang Nabi Baal untuk memberikan korban persembahan di Gunung Karmel. Dan Elia berkata, mari kita buktikan siapa Allah yang benar, siapa Allah yang sejati. Dan kehidupan Elia ini naik turun. Sempat jatuh sejatuh-jatuhnya, namun dia bangkit lagi. Dan yang kita bisa lihat di Perjanjian Baru, waktu Yesus dimuliakan di gunung, yang menemani bukan hanya Musa, tapi juga Elia. Bahkan pada akhir zaman akan diberikan roh Elia, itu Roh Kudus. Tuhanku adalah Allah, itu nama Elia. Nabi Elia juga nabi yang dikenal dengan nabi hamburger, yaitu makan daging yang dimasukkan dalam roti. Jadi ada yang berkata hamburger itu mencontoh kisah Elia dikirimi burung gagak, roti bersama dengan daging. Dan apa yang menarik, sementara Israel kelaparan, Elia makan dan minum di sungai Kerit, ada burung gagak yang menyediakannya. Wow. Minumnya di air sungai Kerit. Air sungai Kerit kering, lalu di janda Sarfat juga dipelihara oleh Tuhan. Dan waktu Ahab menantang nabi Baal, 450 nabi Baal di Gunung Karmel, sendirian, minoritas. Namun karena dia berpegang kepada firman Tuhan, dia disebut nabi api, karena nabi-nabi Baal dari pagi sampai sore menjelang petang tidak bisa menurunkan api. Menoreh-noreh, berteriak-teriak, melukai diri mereka, tapi tidak bisa. Waktu Elia memperbaiki mezbah, menyusun 12 batu melambangkan suku Israel dengan unity, api menyambar dari langit, dan Elia disebut nabi api. Setelah itu, yang dahsyat,
Elia minta hujan. Cukup lama prosesnya, hanya awan setelapak tangan. Namun kata Elia cukup. Dia berkata hambanya, siap-siap hujan akan turun. Dan hujan turun. Maka Elia disebut nabi hujan. Kurang powerful apa? Nabi api, nabi hujan. Bahkan saya tambahin, nabi yang menutup dan membuka langit. Namun, kemenangan yang dialami oleh Elia enggak bertahan lama. Di 1 Raja-Raja 19, ketika Ratu Isabel mendengar bahwa Elia sudah membunuh nabi-nabi palsu itu di Gunung Karmel, ia mengirimkan seseorang untuk menyampaikan keputusan kerajaan kepada Elia. Ingat, yang mengancam wanita Isabel. Lewat utusan lagi. Aku akan membunuh engkau pada jam yang sama besok hari. Harusnya kan Elia tenang aja. Kemarin 450 diselesaikan dengan seksama dan tempo sesingkat-singkatnya. Ini satu wanita, namun Elia di 1 Raja-Raja 19 ketakutan. Dan keputusan Elia berikutnya sangat-sangat disayangkan. Elia melarikan diri dari persekutuan dengan orang-orang percaya yang ada di Israel. Bahkan itulah yang menyebabkan Elia melarikan diri ke Berseba, padang gurun Berseba yang sangat luas, kering. Dan dia meninggalkan bujangnya di sana, dia sendirian. Melawan 400 nabi Baal dia berani. Tetapi melawan satu perempuan, ia melarikan diri. Ia berlari hampir sejauh 100 mil, kira-kira 150 km dari Gunung Karmel ke Berseba. Elia dapat meloloskan diri dari kejaran para prajurit Ratu Isabel. Ia melewati setiap desa dan kota. Ia menghindari orang dan hidup di luar tanah daripada yang bisa terjangkau. Namun ternyata jiwanya keropos. Dia bukan hanya stres, tapi dia depresi. Sehingga dia tidur di gua-gua dan melarikan diri ke padang Berseba. Elia berpikir, pasti prajurit Isabel tidak mencari aku di padang gurun. Ia berkata kepada dirinya, memasuki padang gurun sendirian, pada akhirnya dia mengalami yang namanya cuaca yang panas, terik. Dan apa yang terjadi? Di 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima, Elia pada puncak depresinya. Kalau saudara lihat, ada 12 tanda-tanda orang depresi. Makan tidak teratur, minum tidak teratur, tidur tidak teratur. Mulai sakit gula terlalu tinggi sehingga diabetes. Lalu darah bisa tinggi, tekanan darah bisa tinggi. Lalu mulai uring-uringan, emosi tidak terkontrol. Mulai sakit aneh-aneh, bertindak aneh-aneh. Hubungan dengan pasangan hidup, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman kerja, partner bisnis jadi retak. Dan pada puncak 12 ciri orang depresi adalah ingin mati. Dan ini terjadi atas Elia. Elia dalam doanya dia berkata, aku enggak lebih baik dari nenek moyangku. Aku minta mati. Ambil nyawaku ya Tuhan. Aku enggak lebih baik dari nenek moyangku. Sangat-sangat paradok dengan Elia yang disebut nabi api, nabi hujan, nabi yang menutup dan membuka langit, bahkan nabi yang melawan 400 nabi palsu, nabi Baal dan Asitoret.
Dan dalam keadaan dia letih, lelah, lesu, dia naikkan doa yang putus asa. Bukan minta dikuatkan, minta mati. Saya sadar Anda enggak menaikkan doa yang sama dengan hal ini. Minta mati, tapi Anda minta berhenti dari pelayanan. Berhenti dari tanggung jawab sebagai suami mungkin. Sehingga istrinya suruh pergi. Atau sebaliknya. Berhenti bertanggung jawab sebagai karyawan atau sebagai profesi. Bahkan tidak mau lagi pelayanan. Dalam keadaan lemah, lunglai, lesu, Bapa masih penuh kasih, mengirim malaikatnya. Malaikat berkata begini, bangunlah. Malaikat itu memberi perintah, makanlah dan minumlah. Kadang-kadang lemahnya karena kurang makan juga. Engkau akan menghadapi perjalanan yang cukup panjang untuk naik ke Gunung Horeb. Gunung Horeb adalah puncaknya Gunung Sinai, Gunung Tuhan, di mana Musa bertemu dengan Tuhan dan Musa menerima 10 Commandments, 10 perintah Allah. Waktu Elia mendengar kata Gunung Horeb, luar biasa dia sadar. Butuh waktu 40 hari, 40 malam untuk sampai ke gunung itu. Perjalanan yang melelahkan. Namun dia tidak berhenti untuk lalu menyerah kalah. Malaikat itu memberi makan dan minum dan dia segar kembali dan dia berangkat. Apa yang menarik? Sekarang tidur, kata malaikat. Malaikat itu memerintah kepadanya. Perjalananmu besok akan cukup berat. Kau memerlukan seluruh kekuatanmu. Dan berangkatlah Elia ke Gunung Horeb, puncaknya Gunung Sinai. Apa aplikasi buat kita? Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Yakobus pasal 5 ayat 16 dan 17. Jadi kalau Anda sedang putus asa, putus harap, saya nggak bilang stres, mungkin setengah stres, 1/4 stres, 1/3 stres, atau sedikit stres. Ingat, sedikit stres, sedikit depresi, lama-lama dikit menjadi bukit. Ada suami jadi aneh-aneh, istri jadi aneh-aneh, anak orang tua aneh-aneh. Dan biasanya orang yang depresi, dia nggak sadar kalau depresi. Orang yang gila di rumah sakit gila, di rumah sakit jiwa, nggak merasa dia gila. Itu yang membuat lebih berat lagi. Tapi apa yang menarik? Malaikat berkata, makanlah dan minumlah. Segarkan dirimu. Elia segera sadar dengan memorinya, dia mengerti dia harus bangkit. Dan dia melakukan perjalanan ke gunung hadirat Tuhan. Ke gunung kemuliaan Tuhan seperti Musa. Kenaikan pujian ini, jangan fokus kepada pandemi, jangan fokus pada krisis ekonomi, krisis virus, krisis kesehatan. Ingat, dari semua krisis ada Kristus yang mengatasi segala krisis. Bawaku ke gunung kudusmu, ke tempat kediamanmu. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu, kau sumber penghiburanku. Dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus
kemuliaan bagimu. Kalau Musa, Elia naik ke gunung Tuhan, gunung beneran, gunung Sinai, bahkan gunung Horeb puncaknya gunung Sinai. Kita hari-hari ini bukan naik gunung beneran, gunung hadirat kemuliaan Tuhan. Percayalah, Anda bisa lewat online, bisa onsite untuk datang dan hadirat Tuhan. Anda bisa menghadap kemana saja, jam berapa saja, berkata dengan kerinduan, bawaku Tuhan ke gunung kudus-Mu, bawaku Tuhan ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan-Mu nyata, dan aku siap menerima perjumpaan pribadi dengan Engkau di gunung kudus-Mu. Bawaku, yes. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sama-sama sebab itu, yes Lord, biarlah kita mengangkat tangan kita memuji hadirat-Nya, tetap memenuhi kita, dan kita bersyukur Dia nggak pernah meninggalkan kita. Yes. Buka tanganmu, berkata, sebab itu ku memuji-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yes. Kekasih-kekasih Tuhan, Elia segera tahu tujuan hidupnya yang sebenarnya. Dia nggak boleh sendiri, dan dia nggak boleh melarikan diri dari panggilan hidupnya. Apa yang menarik di sini adalah 40 hari kemudian Elia berdiri di kaki Gunung Sinai. Gunung itu tingginya 2.300 meter dari permukaan air laut. Curam dan sangat berbahaya. Perjalanan itu sudah menyusutkan kekuatannya. Ia belum makan selama 40 hari. Botol air minumnya bisa menjadi kosong. Dia melihat ke atas, tapi dia ingat. Dia pernah tahu Musa menjumpai Tuhan di gunung itu. Maka dia juga harus naik juga. Jika aku ingin bertemu Tuhan, pikir Elia, aku harus naik ke atas. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, saya oleh anugerah Tuhan diizinkan naik ke Gunung Sinai ini. Pertama kali saya naik,
saya cukup kaget. Kita baru check-in hotel di kaki Gunung Sinai itu kira-kira jam 6 sore lah. Langsung disuruh mandi dan makan. Pas waktu itu hawanya cukup dingin. Kami makan menu di Gunung Sinai. Cukup aneh, tapi karena lapar, biasanya telur goreng yang paling enak. Kita makan, disuruh tidur lebih cepat. Tidur jam 9. Jam 1 pagi akan dibangunkan oleh tour guide lokal. Kita dibangunkan, langsung naik ke mobil menuju kaki Gunung Sinai. Di sana kita naik taksi kembali karena melikuk-likuk ke kaki gunung untuk ketemu di Terminal Unta namanya. Kita naik unta. Kira-kira jam 2 dini hari naik unta. Sudah naik unta kira-kira 1,5 jam, kita jalan kaki. Ternyata Gunung Sinai itu bukan satu gunung. 5 gunung bertingkat-tingkat. Kira-kira bisa 3,5 jam untuk sampai kepada puncaknya. Setelah di puncak, melihat ada bangunan yang untuk mengenang Musa pernah naik ke sana. Dan tempat kapel doa. Kita melihat matahari terbit, lalu bersyukur, menyembah, lalu turun. Turunnya kurang lebih juga 3 jam, lebih cepat dikit. Begitu turun saya berkata begini, terima kasih Tuhan, seumur hidup boleh menikmati Gunung Sinai, gunungnya Tuhan. Dan saya berkata dalam hati, sekali cukup. Namun tahun berikutnya, saya berangkat sama pemimpin saya. Pemimpin saya menjadi pembimbing rohani, saya tentunya wakilnya. Dan saya udah bertekad berkata, enggak usah naik. Tiba-tiba setelah sampai ke tempat, diumumkan di dalam bis, yang umur 60 ke atas tidak usah naik. Yang umur 50 ke bawah, naik. Timotius Hardono yang pimpin. Anda berani melawan? Saya naik lagi yang kedua kali. Wow. Dan saya tetap menikmati. Dan hari ini saya bersyukur saya tiap pagi jam 4 fajar membangun penyembahan fajar lewat Zoom online, naik ke gunung Tuhan. Dan Anda bersyukur bisa kapan saja ketemu dengan Tuhan dalam hadiratnya. Elia tahu ia tidak dapat tetap di kaki gunung, dia harus naik. Naik. Waktu dia naik ke puncak Gunung Sinai, namanya Gunung Horeb ini, dan dia disuruh keluar dari gua. Dan dia ditanya, apa kerjaanmu Elia di sini? Tentu Elia sempat merasa benar. Dia merasa, aku bekerja segiat-giatnya untuk engkau, tapi aku dibiarkan sendiri. Padahal Tuhan menyisakan 7.000 orang yang masih setia menyembah kepada Tuhan Allah, Israel. Dan apa yang menarik, akhirnya sunyi senyap, lalu Elia disuruh keluar dari guanya di puncak gunung itu dan ada suara gempa bumi yang besar. Ada api turun. Namun di dalam gempa, di dalam api itu tidak ada Tuhan. Tidak ada suara Tuhan. Ada goncangan. Tiupan angin kencang. Seperti gempa dan api, nggak ada Tuhan di situ. Dan apa yang menarik, tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi. Bahasa bebasnya angin semilir. Dan ada suara untuk Elia. Tetap sama. Apa pekerjaanmu Elia di sini? Elia berkata, lebih tenang, dan dia menerima pesan. Kembali kepada jalanmu, urapi Hazael menjadi raja Aram, urapi Yehu menjadi raja Israel, cucu Nimsi, dan urapi Elisa menjadi pengganti, nabi penggantimu. Bergegas Elia turun untuk mengerjakan tugas akhirnya.
Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, saya akan close dengan aplikasi menurut Yakobus 5 ayat 16 dan 17. Ada 4 langkah praktis. Yang pertama, Yakobus 5 ayat 16 dan 17 berkata gini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Saya sangat senang dengan ayat ini. Bahkan sampai anak saya kasih nama Elia. Selain Joseph, juga Elia dan juga Timotius. Jadi 3 nama Alkitab saya masukkan di nama anak saya. Elia ini mentaati kembali perintah Tuhan. Dia turun dan dia mengerjakan tugasnya. Dia sempat minta mati, minta diambil nyawanya, minta mengakhiri pelayanannya. Tapi selalu mendengar suara Tuhan. Kuncinya mendengar suara Tuhan. Engkau manusia biasa, yes. Tapi dengarkan suara Tuhan. Jadi yang pertama, bersyukur untuk semua tantangan dan masalah yang kau hadapi. Hanya orang yang di kuburan yang tidak ada masalah. Coba Anda ke kuburan. Mereka selesai sudah. Kalau kau masih punya masalah, masih ada kehidupan. Jadi yang pertama, sadari kau manusia biasa. Sama dengan Elia, no problem. Kedua, dia sungguh-sungguh berdoa dan mendengar suara Tuhan. Anda sungguh-sungguhlah berdoa dan dengarkan suara Tuhan. Dan yang ketiga dahsyat. Maka Elia mengurapi Raja Aram, Raja Israel, mengurapi hambanya, Elisa menjadi penggantinya. Dan dia berdoa, hujan turun, lalu bumi menghasilkan buah, dia berbuah. Mengurapi raja-raja, mengurapi penggantinya, dan yang dasar kita tahu, akhir hidup Elia di 2 Raja pasal 2. Dengan hambanya Elisa, dia pergi melintasi Gilgal, Yeriko, Betel, dan Yordan, sungai Yordan. Akhirnya dia di seberang Yordan dia diangkat kereta berapi ke surga, rapture. Bukankah kita rindu seperti itu? Akhirnya kita rapture. 1 Tesalonika 4:16, 1 Korintus 15:51. Kita rindu seperti Elia, pada akhirnya kita diangkat. Dan terbukti waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, Musa ditemani Elia. Belum terlambat, pastikan Anda dan saya di tengah pandemi yang belum juga selesai, terus mungkin bersambung, kok nggak menyerah, kok nggak merasa gagal. Ayo bangkit kembali. Dengarkan suaranya, naik ke gunung Tuhan, dan taati perintahnya. Pasti kemuliaannya nyata, bahkan siap-siap air matamu dirubah menjadi mata air. Kita berdoa. Sempurnakan firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan dengan sangat sederhana. Tapi Roh Kudus-Mu tak terbatas. Hamba-Mu sudah berhenti, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti. Berbicaralah satu persatu kepada umat-Mu, kepada murid-murid-Mu dan calon mempelai-Mu, bahwa depresi, stres, normal. Namun ayo bangkit, berdoa sungguh-sungguh, dengarkan suara Tuhan. Naik ke gunung hadirat Tuhan yang kudus, dan kerjakan bagianmu. Kau pasti berbuah-buah sesuai dengan profesi dan karunia dan talentamu. Dan pada akhirnya kau seperti Elia akan diangkat rapture. Berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus menyembuhkan jiwamu, menyembuhkan rohmu dan tubuhmu, dan membawa engkau dalam keselamatan yang kekal. Bersama Yesus di surga selamanya. Sampai rapture sehat. Sebelum rapture kita menjadi murid yang memuridkan dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin.